Gimana rasanya terseret banjir bandang sejauh 45 meter? Dan inilah kisahnya. Pelan-pelan ya kan. Ternyata begitu lewat pagar itu kenceng. Begitu lewat gitu ketarik. Kita nggak bisa megang, mau gimana sih, kayak ngambang gitu kan. Iya. Ke bawah ke sana. Waduh. Ke kebun tebu. Nah, saya alhamdulillahnya pada saat itu nggak panik banget. Maksudnya nggak sampai kayak orang terkejut gitu sampai bisa ke bawah ya. Harus kenceng, Mas. Kenceng. Bukan saya bilang mengada-ngada, bukan. Memang kita keseret. Dan di desa saya ada 2 mayat kan yang ditemukan di situ. Itu orang desa sebelah. Yang malam itu dia keluar berlima, kondisi air udah tinggi, ke bawah arus. Sampai ke desanya Pak Musa. Mayatnya ketemu istrinya sama mertuanya di desa saya. Waduh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Sebelumnya saya mewakili Jalan Buntu mau ngucapin turut berduka cita atas bencana alam yang terjadi di Sumatera. Dan semoga nih, Sumatera bisa cepat pulih dan bangkit kembali seperti sedia kala. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Dia itu adalah saksi sekaligus korban atas bencana alam yang terjadi di Sumatera. Dan langsung aja kita gas kenalan. Pak, kenalan dulu. Namanya siapa? Nama saya Musalmina. Dari mana Pak asalnya, Pak? Saya asalnya dari Gampung Alupapen, Kecamatan Tanah Jambuai, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Wah, jauh sekali itu. Beda pulau sama kita nih, Pak. Ya, lumayan lah. Di Kan sini dekat sejak sana. kapan nih, Pak? Saya alhamdulillah bisa sampai ke sini itu tanggal 5 pagi. Tanggal 5. 5 pagi Desember. Pagi-pagi ya? Iya, nyampenya. Oh. Karena saya dari Medan itu bisa di tanggal 4 malam nyampe. Jadi tanggal 5 saya ke sini pagi-pagi karena memang kondisi pada saat itu saya butuh akses obat sebenarnya. Oke. Sebelumnya saya mewakili Jalan Buntu mengucapkan terima kasih sudah hadir di Jalan Buntu. Siap. Oke, sebelumnya kita pesan minum dulu ya, Pak. Boleh. Oke. Pak Musal, Siap. kita punya menu sajian Jalan Buntu nih. Mau Boleh. minum apa? Kayak ini kopi hitam nih, enak nih, cocok nih mas sajennya nih. Oke, boleh. Saya air putih aja. Oke. Ya, terima kasih Mbak. Pak Muksal, saya tuh sempat kaget tadi pas dikasih tahu sama produser. Ternyata Pak Muksal ini saksi sekaligus korban dari musibah yang ada di Aceh. Betul, Ya, Pak? betul. Alhamdulillahnya kita ngalamin ya. Ya mungkin inilah kalau kami bilang di Aceh itu ya mungkin inilah cara Tuhan mengedukasi kita. Kalau selama ini lewat peringatan-peringatan akhirnya kita ngalamin gitu ya. Oke, Pak. Seperti itu. Dan saya mau yakinin Bapak nih. Yakin, Pak, mau diceritain di Jalan Buntu? Saya berharap juga dengan ada ruang ini ya, teman-teman di luar bisa tahu ya, seperti apa sih sebenarnya, separah apa sih dampaknya, kenapa sih di sana sampai, ini kalau nggak salah hari ke-19 apa 20 ya, di sana penanganannya masih, mohon maaf ya, kalau menurut kita memang masih sangat terbatas gitu, Oke. sehingga banyak masyarakat juga yang sudah pada, bukan ngeluh lagi, udah teriak-teriak, ada yang udah bilang nggak usah kasih kami bantuan, kirim aja kita kain kafan atau apa, itu kan bentuk kekecewaan. Oke. Nah, saya mau tahu nih, Pak, gambaran yang Bapak lihat pada saat kejadian seperti apa nih? Ya, daerah saya sebenarnya kalau dibanding dengan beberapa daerah lain ya dampaknya nggak terlalu besar. Tapi yang bisa saya lihat ya pada saat itu, cuman ngelihat air lewat ya, itu setelah masyarakat mengungsi di tempat saya, air yang lewat, kemudian pelan-pelan ada rumah tetangga yang mulai mau tenggelam, seperti itu. Yang di depan lewat apa? Karena di depan rumah itu ada balai pengajian, di belakangnya itu ada rumah, sampai sekarang itu udah nggak bisa ditempatin lagi, ya memang mau rubuh kan seperti itu. Jadi sama ngedengar teriakan anak-anak kecil yang baru terangkat dari air, kemudian ibu-ibu yang masih nangis-nangis karena traumanya, karena kita nggak pernah ngalami di situ hal yang seperti itu selama ini. Bahkan ada orang yang umurnya sampai 75 tahun, kita tanya, seingat dia nggak pernah, banjir aja kita nggak pernah di sini. Tapi hari ini ya kita dapat pengalaman yang begini, ini apa nih gitu. Oke, Pak Muksal, nih pengalaman paling mengerikan nih, yang Pak Muksal alami pada saat musibah banjir ini. Apa ya, itu gini Mas, yang paling saya ingat itu, saya malam itu udah pas mau tidur itu sebenarnya tiba-tiba terdengar suara yang bikin saya shock itu, orang ngetok-ngetok itu nggak pernah, bak, gitu kan.
Pak tolong kami gitu, Pak tolong kami gitu. Nah, saya kira ada apa? Karena rumah saya kan lumayan tinggi nih kalau dari jalan gitu. Jadi pas saya buka ternyata warga yang di dusun itu udah ngumpul di situ. Khususnya ibu-ibu ya, yang paling banyak di depan tuh ibu-ibu sama anak-anak. Anak-anak udah pada nangis-nangis. Pas begitu saya buka air brek masuk, itu langsung setumit. Langsung setumit. Jadi mereka bilang, Pak tolong kami minta, tolonglah bisa naik ke atas lantai 2 Bapak gitu. Karena di situ nggak ada yang lantai 2, ada satu lagi agak jauh ya. Ini jadi mereka ke tempat saya. Saya bilang boleh, tapi sabar dulu ya, Pak airnya naik. Saya kan ngelihat di rumah kan baru segini nih, ya kan? Karena rumah itu lebih tinggi memang dari jalan sekitar 50-60 cm. Otomatis tempat mereka itu mungkin ada yang udah sedada atau seleher gitu kan. Nah, waktu itu saya nggak kebayang, belum kebayang ke sono. Saya hanya ngebayang di rumah kan segitu. Ya udah saya bilang sabar dulu ya, saya bilang gitu, sabar dulu karena memang lantai 2 itu udah disegel karena seharusnya saya memang udah keluar dari Aceh itu tanggal 17 waktu itu sudah balik dulu. Ya udah kita buka-buka itu ternyata setelah lantai pintu yang tertutup untuk naik ke lantai 2 terbuka itu airnya langsung sudah hampir ini baru udah naik nggak apa-apa gitu. Cuman karena masih agak kotor pada saat itu satu yang membuat saya agak shock. Maksudnya nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Yang kedua, ketika besoknya saya coba nyebrang ke sebelah, ya pelan-pelan kita jalan. Di air yang tenang itu ternyata ada ruang tertentu, space tertentu di jarak tertentu itu ternyata airnya itu sangat kenceng. Jadi terlihat di atas itu nggak terlalu kenceng, kita masih bisa jalan nih, walaupun cuma segini ya, seketiak saya lah. Kita sejalan berdua tuh sama Nyak Dun namanya. Saya minta tolong sama dia. Ternyata begitu ada ruang tertentu agak masuk ke dalam itu, saya terseret di situ. Waduh. Cuman alhamdulillahnya ya saya nggak sampai benar-benar panik, kehilangan akal mungkin. Saya hanya berpikir masih bisa megang, walaupun sebenarnya rasa di perut itu udah agak sakit. Saya nggak tahu kena benturannya apa. Saya keseret itu waktu itu kalau nggak salah itu kebun tebu. Dari kebun tebu itu masih ke bawah sekitar 30-45 meter lah, itu ada kebun kebun rambutan di situ. Di kebun rambutan itulah saya bisa megang pohon rambutan tapi putus nih cabangnya yang pertama. Itu ingat saya karena nggak kehilangan kesadaran saya. Nah yang kedua juga masih lepas. Yang ketiga saya bisa dapet begini nih. Dia kan nggak gede kan pohon rambutan itu. Cuman batang-batang seginilah kalau nggak salah. Tapi cabangnya lumayan. Nah udah kita gelantungan di situ. Si Nyak Dun ini juga ternyata bisa megang. Jadi kita berdua itu beda-beda pohon nih. Ya udah kita megang di situ sambil berusaha sekuat tenaga tuh biar bisa naik ke atas karena airnya deras banget, Mas. Oke. Kamu salah, tahan dulu nih ceritanya. Nanti setelah minumannya datang kita lanjut ya. Siap. Oke Sobat Buntu, yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Pak Muksal, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, silakan Pak Musa nih, pesanannya sudah datang. Langsung dicobain Pak, silakan. Oh, ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Baik Pak Musa, langsung aja ya. Ya. Saya nggak sabar nih, pengen tahu nih. Awal mula ceritanya nih bisa terjadi musibah banjir ini seperti apa nih Pak? Oh ya, tapi kalau boleh ya saya cerita dikit lah ya. Saya kan di Aceh itu kan memang setiap bulan saya di Aceh sebenarnya. KTP saya masih KTP Aceh, kakak saya masih di sana juga walaupun keluarga saya udah di sini nih. Nah, saya ke Aceh bulan November itu kan tanggal 9. Sesuai tiket ya, tanggal 9. Karena ada beberapa kegiatan diskusi saya karena saya juga masih aktif di Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh. Kebetulan masih saya ketua untuk periode 2022-2027 kemarin. Jadi setiap bulan itu saya memang ke sana. Yang pertama memang buat masuk kantor yang ada di Banda Aceh. Saya di sana biasanya antara 3 sampai seminggu paling banyak, nyelesain beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan oleh Pak Sekretaris ya.
Nah, setelah dari itu biasanya saya ngejenguk anak juga, karena anak saya kebetulan ada 2 yang di pesantren di Aceh, satu di Daya Mudi Mesra, Masjid Raya Samalanga, Kabupaten Biren. Yang kedua ada di daerah Sampo ini, cewek. Jadi di Panton itu, pertama itu memang rumah kami, dan rumah itu nggak kami sewain. Jadi setiap bulan sekali saya ke sana, saya pasti singgah di situ. Ya harapannya rumah itu ya memang minimal bisa buat anak-anak masa depan. Jadi nggak kita sewain, sering buat transit juga, memang dipakai juga seperti itu. Nah kebetulan aja agenda kegiatan saya sebenarnya di sana itu sampai tanggal 17. Cuman kebetulan saya belum isu tiket. Jadi yang tanggal 17 ini harusnya 18 saya udah ke Medan untuk kemudian balik ke Jakarta. Tanggal 19 ada kegiatan di Bali. Terus tanggal 20 balik ke sini nih. Tapi ternyata agenda yang tanggal 17 ini bergeser. Dia bergeser, ada kegiatan di Kabupaten Aceh Timur, tempatnya di Hotel Royal, di ID. Nah, bergeser ke tanggal 22. Jadi saya tunggu lah, ya udahlah nggak apa-apa, kita geser gitu. Ini acaranya orang asosiasi pemerintah desa, DPC Abdesi Kabupaten Aceh Timur. Jadi geser kedua-dua nih, tiba-tiba di tanggal 20 dikabarin sama ketua Abdesi sana, bahwa ketua, ini Pak Bupati nggak bisa berhadir, buka. Nah, maunya gimana bagusnya? Bisanya di tanggal 26, gimana Pak? Tapi 26-nya malam, habis maghrib gitu kan. Oke. Saya berpikir, ya udah deh, nggak apa-apa lah, yang penting Pak Bupatinya dateng lah, gitu kan, biar rame lah kan, acara-acara asosiasi gitu. Ya udah, akhirnya ketunda nih. Dari tanggal 22 ke 26, begitu. Jadi, kita nunggu itu sebenarnya. Jadi ada beberapa tempat memang seperti Lok Sukun. Saya kebetulan 26 pagi itu main nih ke Lok Sukun nih. Sambil ngejemput anak saya yang cewek nih yang di pesantren juga. Karena pesantren dia udah duluan banjir nih. Oh. Tapi banjirnya banjir genangan biasa. Jadi ngeluap dari sungai gitu. Nah, saya sama dia nih sambil ngejemput dia ke Lok Sukun. Dari Lok Sukun itu kita udah nggak bisa ngelewati kota Lok Sukunnya. Jadi ternyata di sana itu udah duluan. Jadi ke daerah Cotgiri itu udah duluan itu. Beberapa titik itu udah banjir. Nah sepulang dari situ kita sama-sama pulang ke rumah, tapi anak saya minta pulang ke tempat Umi, itu ke tempat neneknya gitu. Kebetulan tempat Umi saya juga ada pesantren adik gitu. Ya udah akhirnya sore dia ke sana. Saya udah berpikir nih, tanggal 26 sore itu saya sempat kontak sama istri, saya bilang, Bun, saya kayaknya ini nggak bisa pulang, kondisinya agak aneh. Saya dapat info dari agen bus bahwa jalan ke Medan itu udah putus, nggak bisa ditembus. Waduh. Ke Banda Aceh juga udah nggak bisa tembus karena di daerah Biren itu tepatnya di Kutablang itu jembatannya udah di bawah arus. Jadi ternyata ini udah duluan. Oh. Gitu dengan di tempat saya gitu. Jadi istri saya kan agak kesel ya, harusnya udah pulang kan, udah seminggu yang lalu kan, pulangannya digeser-geser, dia bilang gini, ayah pengalamannya kalau di sini itu bisa semingguan loh gitu kan. Ya udah, akhirnya dari diskusi itu close, handphone tutup, berlalu, saya nelpon dia lagi, itu di jam 19 malamnya kan. Ternyata udah nggak bisa connect. Dan acara yang tadinya tanggal 26 malam habis maghrib juga, itu waktu saya di Lok Sukun udah dikasih tahu nggak jadi juga, cancel juga, karena memang Aceh Timur juga beberapa titik itu udah berdampak. Oh gitu. Jadi teman-teman anggota asosiasi itu nggak bisa ikut gitu. Jadi memang udah pasti di cancel gitu. Nah dari situ itu kan memang posisi hujan ya, udah dari Jumat yang lalu itu hujan terus tuh loh. Itu kan hari Rabu itu, kalau tidak salah saya tuh hari Rabu, hari Kamis. Oh bukan Rabu, bener Rabu, 26 tuh Rabu, masih hujan tuh. Dia seminggu tuh hujan full, cuman antara kenceng dengan tidak kencang, tapi dia hampir tidak berhenti, bisa dibilang begitu. Kadang cuma rintik-rintik, kenceng. Ya udah, jadi malam itu saya keluar dari rumah karena sinyal kan putus nih. Yeah. Saya pergi ke samping, ada warung kopi. Jadi di situ ada wifi. Nyari dong, saya kira nih apa paket saya nih yang bermasalah kan gitu. Saya keluar. Ternyata di sana juga mati. Katanya, Pak, ini wifi-nya mati nih. Kata teman-teman di situ kan, anak-anak bocor di situ, mati Pak katanya. Oh kenapa ya? Nggak tahu juga, kayaknya semua mati. Ada satu lagi sana, ternyata yang di sebelah sana juga udah pada ngumpul di sini, mati juga katanya. Ya udah bingung juga, akhirnya sekitar jam 9 malam saya hidupin mobil, saya keluar dari dusun ke desa induk. Nah ternyata di desa induk juga sama.
Oke. Udah mati juga. Wah, ya udah. Terus ada tukang nih yang masih kerja di tempat saya kan, rumah saya di lantai 2 lagi ada renov atapnya. Saya bilang, "Bang, ke Panton yuk." Saya bilang, "Ngapain, Pak?" "Terminal, kalau ada bus yang bisa lewat, aku mau balik dah. Aku mau ke Medan dulu lah, mau ke Jakarta." Aku bilang gitu. Ya udah ditemenin sama dia. Akhirnya kita ke terminal. Sampai terminal, pada angkat tangan kan, "Pak, sana udah 2 hari nggak lewat ya kan?" Waduh. Ke Medannya yang kemarin pagi berangkat masih nyangkut di Langsa kata dia gitu kan. Ya, putus kan. Ya udah dah. Mau ngasih kabar ke istri nggak bisa. Telepon udah nggak bisa connect lah. Telepon biasa juga udah nggak bisa masuk, apalagi yang WA kan. Nah, itu sekitar jam 12 saya pulang, balik tapi nggak ke rumah, balik ke desa utama saya, desa Alupapun itu. Kita ngobrol-ngobrol lah di warung-warung situ. Tapi hujan terus, itu hujan. Nah, sekitar jam 2 dari situ saya balik nih, antara galau nih. Di satu sisi saya pingin ke SPBU. Di Kota Panton Labu itu ada SPBU, daerahnya agak tinggi. Saya berpikir apa saya kesana aja lah, nanti kalau ada yang lewat gue bisa numpang busnya atau apa gitu kan. Mobil bisa dititip kalau di situ. Tapi di sisi yang lain, apa saya pulang gitu kan. Nah, begitu saya hidupin mobil, saya mau pulang, mau jalan ya. Antara mau pulang ke rumah dengan ke SPBU itu. Iya. Ketemu anak-anak muda yang lagi nongkrong di tempat di toko ponsel. Manggil, "Pak," gitu. Tapi nggak pakai baju. Ternyata udah basah-basahan mereka kan. Nah, saya tanya, saya buka. "Kalian dari mana?" "Dari Panton, Pak." "Pak, kalau Bapak kalau mau pulang ke rumah, jangan lewat jalan sana ya. Pulang yang lewat Menasah," dia bilang. "Kakak, kalau lewat Menasah tuh masih bisa lewat, Pak. Air udah mulai naik tuh. Udah. Yang dari sawah tuh ke jalan utama tuh udah mulai motong jalan lah, ya kan, dari kiri ke kanan tuh udah pada motong gitu." "Oh gitu ya?" "Iya," dia bilang. "Lewat Menasah aja kalau Bapak pulang," kata dia. "Nanti kalau Bapak nggak lewat di sana, panggil kami ya biar kita dorong." Saya jadi nggak kepikir lagi mau ke terminal pada saat itu, udah nggak mikir ke SPBU. Ya udah dah, saya balik aja gitu. Akhirnya saya terobos dan alhamdulillahnya saya masih bisa lewat walaupun sebenarnya airnya itu udah hampir 30 cm di jalan sawah itu. Tapi masih bisa lewat mobil Terios itu. Nah, itu kan sekitar jam 2. Jadi di warung yang tadi saya pertama ngelihat wifi, itu masih ada anak-anak kan pada ngumpul bermain catur apa karena kan signalnya mati kan. Jadi pada pusing kan, ya udah main-main biasa lah. Nah, saya tanya mereka, "Woi, belum tidur?" "Belum, Pak. Jaga-jaga," kata dia. Ya udah, saya langsung pulang. Dari situ saya parkir mobil. Saya masuk ke rumah dan itu ke belakang, ke ruang paling belakang, ruang dapur saya. Di sana kebetulan ada kursi yang seperti ini, agak enakan lah buat selonjoran gitu ya, sambil ngerokok. Nah, di situ saya lagi pusing, main game offline. Main game offline di situ. Tiba-tiba sekitar antara setengah 4 ke jam 4. Saya nggak terlalu ingat. Lampu padam, plak. Saya nggak berpikir aneh, ya kan? Nggak mikir aneh-aneh gitu. Padam, nah, saya taruh lah api. Karena padam saya taruh nih. Sambil nyender begini, udah kaki diangkat saya mau tidur. Antara mau lelap dan tidak, di itu kedengar orang ngetok-ngetok pintu dan suara rame di luar. Gitu kan. Itu saya bangun masih setengah emosi. Apain sih gitu ya? Apain sih jam segini gitu kan? Begitu deket ke ruang utama, ruang tamu rumah kan makin kedengeran kenceng, kedengeran suara anak-anak gitu. Begitu saya buka, "Pak, tolong kami," dan mereka pada nangis. Mereka nangis minta tolong, itu sebagian besar yang di depan itu ibu-ibu sama anak kecil, "Pak, tolong kami gitu." Air naik. Pada saat itu saya kan udah nggak bisa mikir kan, saya cuma bisa bilang jangan panik gitu, karena dulu waktu tsunami saya juga pernah ngalamin. Saya bilang, jangan panik, kenapa gitu, air naik dari mana? Di situ air baru naik masuk ke rumah itu baru sekitar belum di atas tumit lah. Mereka minta izin, "Pak, izin kami berlindung ke lantai 2 Bapak." Saya bilang, "Lantai 2 saya kan lagi direno, masih ada bahan-bahan yang belum dibersihin, sabar ya. Dan jalan tangganya nggak bisa diakses, harus dibuka dulu gitu. Udah masuk aja dulu." Masuk, karena memang rumah posisi lagi direno, kamar tidur saya itu tempat tidur dipindahin ke ruang tamu gitu. Jadi air itu terus ngucur. Udah kita buka. Nah, setelah itu dibuka, saya baru sadar nih airnya udah sepaha. Waduh. Udah naik kan gitu, naik. Akhirnya ya udah naik di situ. Saya baru sadar, ternyata dusun saya beneran ya kena gitu. Saya nggak pernah ngebayangin, Mas.
Nah, saya hanya kebayang kalau di dusunku yang dulu nggak pernah banjir, ya, ketika di dusun yang lain di desaku banjir, kami nggak pernah banjir. Kalau di dalam rumah saya udah sepaha, berarti di jalan udah sedada atau seketek saya. Itu jalan depan rumah. Kalau di sana udah pasti nyampe atap. Saya hanya mikir itu. Dan saya kan ingat ibu di sana, nenek saya di sana, anak saya yang cewek juga lagi di pesantren. Tapi ya mau bagaimana? Saya hanya bisa ngelihat air itu naik gitu. Udah akhirnya, udah mepet-mepetan, duduklah ibu-ibu sama anak-anak bocil itu lebih kurang mungkin ada sekitar 117 orang kali atau 115 orang. Karena dari 47 kakak di situ. Oke. Ya udah naik ke situ kita. Saya bilang ya udahlah duduk-duduk aja yang bisa. Saya cuma punya tikar 2 dikasih. Ya udah ngemper-ngemper di situ. Kebetulan ada apa namanya? Yang buat peredam itu, peredam panas itu. Ada satu space ruangan sekitar 4 meter itu. Sebelah itu belum dipasang, ya kan? Belum sempat pasang karena musim hujan kan kemarin tukangnya. Nah jadi akhirnya itu juga dijadiin jadi alas. Yang belum pasang udah duduklah. Bagaimana kan? Yang bapak-bapak ya nongkrong di mana yang bisa. Ada yang nyangkut di atas meja di bawah, ini nggak kena air kan? Ada yang ke dapur, dia taruh apa itu ya saya bilang, taruh kayu di atas toilet. Udah nangkring di situ gitu. Ya sudah, mau bagaimana? Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi memang posisinya saya nggak stok banyak di rumah karena memang saya kan mau keluar posisinya. Jadi cuma ada beras 1 karung gitu kan. Cuma ada telur 20 biji. Itu buat jaga-jaga sebenarnya kalau anak saya yang di pesantren ini si abang pulang, dia pulang ke rumah. Kadang buat temen. Jadi adalah lauk ya yang untuk begitu nyampe nggak harus keluar dulu, ada Indomie gitu kan. Tapi nggak banyak, Indominya cuma sekitar 8 apa gitu. Ya udah akhirnya begitu, itu kita ngempet-ngempetan begitu sampai pagi. Nah sampai pagi itu sekitar jam 7 saya sempat foto mas, saya foto lah dengan rasa malu sebenarnya. Ada kesan seolah-olah saya mau mendokumentasikan orang lagi nebeng ya, minta bantu di tempat saya gitu ya. Tapi di sisi yang lain orang ini, teman-teman ini bilang, masyarakat ini bilang, Pak nggak apa-apa foto aja Pak. Kami juga mau bikin video nih, kesel nih pemerintah di mana gitu ya. Nah, bahkan ada yang bikin video gitu, sampai apalah biasalah gitu kan. Saya cuma sempat foto itu sama yang depan. Karena setelah itu ada anak-anak nih, anak-anak muda yang berpikir, Pak ini kita makan apa ya? Bingung juga. Saya bilang di bawah yang ada di rumah itu kan cuma ada kompor, alat masak. Kalau di bawah sama apa namanya? Melon tuh gas, ya kan? Sama ada beras, aku bilang beras ada tuh, udah. Tapi kan mereka ngambil tuh ke bawah, tapi itu memang nggak kena sih, kan dia agak tinggi dia. Jadi kalau di bawah apa tuh yang namanya tempat masak itu kitchen set, kitchen set. Itu memang agak tinggi yang punya saya itu, memang agak tinggi. Sebenarnya tuh harusnya 80 cm ya. Ini nggak, dia sekitar 120 agak tinggi memang. Nah, jadi taruh di situ. Aman lah, di bawah lah mereka kata saya, Pak kalau dimasak nanggung. Terus gimana? Rambutan banyak kata orang nih, rambutan banyak. Tapi gimana nih sama yang punya? Nggak apa-apa lah, kalian petik aja, nanti saya yang menghadap lah. Kalau ini udah selesai, saya yang ketemu sama Bang Lah. Kebetulan ada Pak Lah namanya, Bang Lah Abdullah di samping rumah saya kebunnya. Orangnya tinggal di Pantun Labu. Nanti nggak apa-apa. Biar saya ngomong sama dia, kalau harus bayar kita bayar. Petik aja dulu nah. Yang penting ada yang bisa dimakan kan pagi ya. Udah akhirnya mereka metik itu. Bagi-bagilah rambutan itu, sekitar seember gede lah itu. Ya udah makan itu. Nah setelah itu sekitar jam 9 kita kan berpikir nih, wah kayaknya nih kita nih paling sedih karena dusun itu kan terisolir dia. Kita mau keluar nggak bisa keluar mas. Di dusun saya itu cuman akses keluarnya cuman 3, tapi jalannya lebih rendah. Jadi kalau di depan rumah itu airnya sedada atau seketek, itu di sana udah pasti di atas 2 meter. Waduh. Pas mau keluar itu udah pasti tuh. Pasti kita udah tenggelam itu. Dan itu ketiga-tiganya. Nah saya bilang sama Kak Dus, kebetulan dia kan masih teman ya, teman. Dus, kamu bisa nggak kira-kira kalian coba ngakses ke sana lah, ke dusun sebelah. Kan di sana kan pasti pada ngungsi ke Menasah, aku bilang. Di sana kan ada Pak Kades kan. Nah mungkin ada solusi nih, gimana nih? Warga belum makan nih. Mau ngambil apa? Wong rumahnya cuman udah setengah rumah itu udah tenggelam. Ada sebagian yang memang atapnya doang yang kesisa kan.
mau ngambil apa. Dan yang lebih mirisnya kan mereka baru selesai panen padinya pada ke bawah kan. Berharap di situ semua. Ya juga ya Pak, tapi kayak mana ya jalannya? Udah kita bareng-bareng aja kalau bilang. Saya bilang gitu. Nah setelah itu kan sibuk lagi saya nih, sibuk lihat apa gitu kan. Sekitar setengah jam lah dari situ atau 1 jam dari situ. Saya tanya nih sama si Nyadun namanya. Kebetulan masih tetangga sebelah, kayak saudara sendiri ya. Dun, orang nih mana? Udah pada hilang nih. Kayaknya Pak Kadus nyari bantuan ke masjid. Dia bilang gitu. Lewat mana? Lewat sono. Siapa aja? Kayak bertiga bijinya katanya. Oh gitu ya, ya udah. Terus kita gimana? Saya bilang. Kita ke sono yuk, saya pengen lihat emak. Aku bilang, bisa nggak keluar? Saya bilang sama dia. Ya nggak tahu deh Pak, kita ikut aja kayak mereka gitu. Oh ya udah kita coba ya. Nah saya kebetulan Bang, saya jarang pegang uang cash. Kebetulan hari itu saya cuma sisa sekitar 170 atau 180 ribu cash. Nah uang itu sama rokok kan. Kami perokok Bang, mohon maaf. Jadi nggak boleh nggak ada rokok kan. Mesin plastik, diikat kan, mesin kantong. Saya pakai celana pendeknya. Masuklah, keluar nih ke air. Saya hanya berpikir biar bisa, saya ingin lihat emak. Ibu saya gimana di sana. Karena di sana jauh, udah pasti jauh lebih parah. Lebih tinggi airnya itu udah pasti. Saya milih keluar yang lewat jalan sama guru. Saya keluar. Itu air di jalan depan rumah nih segini nih. Segini lebih kurang. Ya kan? Jalan. Sekitar 50 atau 75 meter dari situ tuh mulai dalam. Segini. Dapat komplek, ada komplek guru Daya Maliku Saleh di situ. Nah, mereka juga memang alhamdulillah ya, maksudnya orangnya kosong lebih, tapi mobilnya udah kelihatan atap juga kan. Depan situ ada mobil satu yang punya CA itu, ingat banget saya. Begitu lewat komplek itu, memang sebelah sisi kanan itu dulu bekas lapangan bola, jadi dia nggak ada pohon, nggak salah gitu. Nah, sana ada kebun tebunya. Nah kita jalan nih bareng berdua, jalan pelan-pelan ya kan. Ternyata begitu lewat pagar itu kenceng. Begitu lewat gitu ketarik. Kita nggak bisa megang, mau gimana sih kayak ngambang itu kan. Ke bawah ke sana. Ke kebun tebu. Nah saya alhamdulillahnya pada saat itu nggak panik banget. Maksudnya nggak sampai kayak orang terkejut gitu sampai bisa ke bawah ya. Harus kenceng Mas, kenceng. Bukan saya bilang mengada-ngada, bukan. Memang kita keseret. Saya keseret. Megang di pohon tebu itu ya ketarik. Nah, dari kebun tebu itu ke satu lagi itu ada kebun rambutan di situ. Nah, akhirnya saya bisa dapat nih ranting rambutan tapi putus. Itu agak panik karena masih keseret. Dan di bawah itu kayak ada sesuatu yang sampah yang ke bawah. Saya sampai cuman ngerasa agak sakit di sini. Nah, dari pohon kedua juga megang di pohonnya tapi lepas karena airnya terlalu kenceng. Yang ketiga saya dapat agak berhadapan. Kepegang lah di situ. Dan itu mus-musan saya megangnya itu biar nggak ketarik. Jadi ketika gini nih, misalnya kita pegang begini nih Bang. Ini kita kakinya keangkat tuh keseret gitu. Ya udah di situ tuh lama tuh berusaha sampai bisa bener-bener naik ke pohon itu lama itu. Sekitar 10 menitan mungkin. Kok dibilang ya kayaknya ngada-ngada. Enggak, saya nggak ngada-ngada. Saya nggak punya kepentingan apapun ngada-ngada. Saya hanya bercerita aja. Itu yang saya alami gitu. Nah, di pohon itu saya lebih kurang sekitar 30 sampai 45 menit di situ. Baru kemudian berpikir untuk bisa jalan. Balik udah nggak mungkin. Harus dari sana. Melawan arus. Gitu. Jalan ke sana jauh lebih dalam. Jadi, kalau kita jalan normal, itu sebenarnya jaraknya hanya 200 meter. Dari rumah itu ke jalan utama di sana. Tapi dia lebih dalam memang. Nah, akhirnya dari situ udah hampir sejaman kita udah ngap-ngapan ya. Maksudnya udah ada energinya. Cuma karena pohon rambutan lagi berbuah ya kita makan lah kan. Kok makan itu Bang? Bener. Makan punya orang itu. Saya makan. Saya udah nggak punya pilihan lah. Udah nggak tahu ngapain. Dan airnya itu kayak kopi susu kali. Coklat. Kopi susu. Kayak itu kalau benar-benar bisa bikin lucu ya, kalau bisa lucu ya, tapi emang sedih kan, bukan lucu kan. Kita nggak ada kopi, ngambil itu kasih gula aja dah. Jadi seperti itu dan dia airnya pekat. Jadi nggak seperti air yang berwarna coklat aja, tapi dia pekat memang. Nah di situ itu sekitar jam 10 lah. Nah saya nyampe ke ujung jalan ke sana itu sambil megang pohon ya satu. Ini kita nyari pohon nih, sambil kita keseret-seret. Jadi
Sana ada pohon nih, kita pelan ya, motong dulu ke sini gitu, ngelawan arus. Nanti kita keseret kan agak ke sana, dapat pohon sana megang. Ya gitu-gitu. Nyampainya ke sana itu sekitar jam 12. Nah, di sana yang lebih sadisnya, rumah si BPD di sana satu, dia tinggal atapnya doang. Nih. Atap begini kan, udah pas atap itu. Karena saya megang di ininya, di apa tempat nyangkutnya seng-seng itu. Oke. Megang di situ saya, lewat rumah dia. Terus mau pohon kelapa, apa aja lah yang dapat. Sampai terakhir itu, yang memang udah ditandain, ada pohon besar yang dikasih tali. Udah berhenti di situ, itu juga lumayan lama sampai sama si Dun ini saya bilang, Dun, kita istirahat lah dulu di sini, nggak apa-apa lah, kita ini udah nanggung banget, saya bilang. Alhamdulillah juga nggak mati. Coba sempet tadi yang di kebun rambutan tadi itu, kalau kita nggak sempet megang itu ke sawah dong kita. Kalau ke sawah kemana ya kita? Apa ke Uler Rubi sana? Apa ke Matanggrin ya kan? Apa ke laut gitu kan? Kita mikirnya udah begitulah. Ya udah kita duduk di situ. Saya kan bawa rokok kan. Iya. Masih sempat ngisep rokok itu. Saya nggak tahu deh Bang. Mungkin karena kita udah terbiasa hidup di daerah yang punya tekanan ya. Mulai dari konflik, tsunami ya. Jadi terkesan seolah-olah udah seperti, bukan nggak sedih. Kita sedih sebagai manusia. Tapi karena udah terbiasa mungkin daya tahannya udah agak beda ya. Iya. Jadi kita ngerokok dulu Bang. Itu hujan rintik-rintik. Kita ngerokok di situ. Ya ngerokok. Hanya berpikir nih kalau nggak bisa pulang gimana. Kalau ke sana keseret gimana. Nyampe ke jalan ujung itu, saya itu udah di terakhir itu naiknya di atas pagar orang. Pagar sekitar 2 meter pagar kan. Nah, batas airnya itu di situ. Oke. Di jalan utama. Itu kelihatan tuh masih geret gitu kan. Agak kelihatan tuh bekas ada pagar ya. Nah, kita nginjek di situ. Saya mau pulang ke tempat ibu, ternyata ke sana emang nggak bisa motong. Nggak bisa. Karena jalan ke daerah ibu saya itu nanti dia dapat sawah kiri kanan, itu udah pasti nggak bisa. Ya udah akhirnya kita muter ke daerah Somokurus itu, lumayan itu naiknya ya lewat lewat ininya orang, pagar-pagar orang, udah naik di situ, jalan-jalan pelan-pelan ya sebisanya lah, sampai akhirnya dapat ke irigasi. Ya udah berhenti di irigasi itu tuh lama aja, berhenti itu sekitar setengah jam lah. Nah, akhirnya nyari jalan pulang. Pokoknya saya nyampe ke rumah itu sekitar jam 4. Baru nyampe lagi. Dan itu pun udah ditolong sama Pak Kadus yang tadi keluar. Yeah. Mereka pulang, akhirnya saya bisa bareng. Kalau enggak, mungkin pas pulang itu juga lewat juga. Itu lama itu, Bang. Jadi sama-sama kita kejebak itu, pas balik lagi kejebak di situ. Karena mau kemana-mana udah nggak bisa lagi. Paling ya di tanggul irigasi itu dia ngapain. Bingung juga, nggak tahu ngapa-ngapain. Ya akhirnya saya putuskan ya udah pulang. Ternyata yang sadisnya itu apa? Saya punya bisul Bang. Punya bisul? Di mana Bang? Itu di sini di Sangkangan kan, deket banget itu sama lubang kotoran kan. Yang sehari sebelumnya udah saya pencet. Ternyata kena air ini jadi masalah. Jadi kayak infeksi begitu. Waduh. Nah, ya udah dari malam itu mulai kerasa nyut-nyutan. Malam kedua itu udah harus nungging-nungging ya kan. Ya pantun labunya juga setengah tenggelam kan, jadi toko obatnya juga nggak ada yang buka gitu. Saya juga udah nggak bisa kemana-mana. Jadi hari ketiga itu udah kerasa banget sakitnya. Itu malam kedua aja saya udah nungging-nungging sebenarnya sakit. Jadi saya hanya berpikir gimana caranya ini jangan sakit begini kan. Obat nggak ada, mau ngapain. Nah malam ketiga itu dikasih lah sama tetangga saya, kebetulan dia itu memang paramedis ya, pekerja puskesmas. Kebetulan ada stok obat yang kayak apa itu anti radang mungkin apa, dia kasih 2 biji. Sempet itu ketolong saya sama itu. Alhamdulillahnya hari tanggal 30 itu baru saya dapat infus. Kebetulan bisa ngakses, sudah bisa nembus mereka ke Pantun. Ada depot kecil yang buka, cuman sempet beli itu infus 2 biji. Nah pas di infus itu mau beli lagi, tokonya itu udah kosong barangnya. Ya udah itu sama 1 lempeng obat lah pada saat itu yang agak bisa mengurangi itu. Maka dari situ muncul pemikiran saya itu saya harus bisa keluar dari Aceh dulu, minimal ke daerah apakah Banda Aceh apa ke Medan, karena saya nggak tahan sakitnya.
sakitnya udah kayak orang mau dicabut nyawanya itu. Orang malam harusnya kan walaupun begitu ya masih bisa lah rebahan, dan saya nggak bisa nahan sakitnya itu gimana ya Bang? Saya bilang sakit banget lah. Kan saya juga bukan anak-anak Gaza ya, mungkin kalau orang Gaza sakit segitu nggak seberapa lah. Loh, saya kan nggak pernah ngerasain yang separah itu, maksudnya ngap gitu, terus kayak diiris-iris sakitnya gitu, perih banget gitu. Pantat saya sampai bengkak banget. Makanya saya mikir gimana caranya keluar kan. Sempet saya tanggal 1 tuh mau keluar, udah nyampe Pantun Labu. Nyampe Pantun Labu tuh udah nggak bisa jalan lagi. Udah sakitnya udah kerasa lagi gitu kan. Yeah. Kan jalan kaki kan, ngarung-ngarungin aja itu kan butuh tenaga kan, ngarung-ngarungin karena walaupun jalan udah bisa dilewati tapi masih banyak yang tergenang. Ada 3 titik waktu itu yang dari tempat saya itu ke Pantun tuh masih kegenang gitu. Ya udah, nyampe sana udahlah saya berpikir kalau saya numpang truk nih paling bisa nyampe Langsa, ntar berhenti. Kalau nggak ada obat di sana, wah lebih repot. Udah di daerah orang, sakit-sakitan kan, begitu telepon nggak ada. Kalau ada akses telepon mah gampang. Teman kita, alhamdulillah lah banyak lah teman-teman anggota Abdesi juga lumayan kan, hampir ada di seluruh daerah yang kita ngakses mau ke Medan tuh ada gitu maksudnya. Tapi kan nggak bisa telepon. Malah Langsa tuh udah duluan mati 1 hari sebelum kami. Seperti itu. Jadi, itulah dinamikanya itu pada saat itu. Dan kalau dibilang nggak ada bantuan, ya saya juga sadar lah. Hampir sedesa aja kita nggak bisa jalan, apalagi di kampungnya Pak Bupati saya. Dia kan kampungnya, rumahnya dia, rumah pribadi Pak Bupati Aceh Utara itu kan 1 desa selang dari saya. Alupapen, Biara Timur, Matangdrin. Malahan orang Matangdrin itu di hari pertama itu gelantungan di mana Bang? Gelantungan di kabel listrik. Waduh. Airnya jauh lebih tinggi. Gitu. Jadi mau bilang apa kan pada saat itu? 3 hari itu ya benar-benar sangat tersiksa lah. Kalau saya tuh hampir 5 hari lah yang sangat tersiksa saya rasakan dampak dari masuk ke air itu sampai sesakit itu ke badannya gara-gara bangkaran itu dan kemudian jadi infeksi. Itu ngomong sama siapa? Paling mereka ngurut-ngurut doang. Udah Pak, sabar. Itu dan hari keberapa waktu itu? Hari Senin ya, kalau nggak salah ya Senin tuh. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Senin itu mulai dapat bantuan lah. Setiap kakak itu dapat apa? Dapat satu kaleng susu beras dari pemerintah desa ya. Itu pun pemerintah desa nggak tahu ngambil dari mana gitu. Nah tapi yang pasti kalau di tempat saya yang mengungsi itu hari pertama pagi alhamdulillah bisa makan rambutan Bang. Sorenya 1 kakak dapat 1 piring Indomie. Kalau dia bertujuh ya udah lu dapat sesuap masing-masing kan. Udah nikmati, cuman alhamdulillahnya kami masih ada air bersih pada saat itu. Itu yang sangat untung buat kami yang ada di rumah itu. Dibanding dengan saudara-saudara saya yang mengungsi dari dusun sebelah itu ke Menasah desa. Hari pertama itu mereka nggak bisa makan dan minum sama sekali, kecuali ada beberapa yang mereka bisa metik pohon kelapa. Jadi anak-anak kecil itu disuapin lah daging kelapa itu ya, sama minum air kelapa yang dapat. Ya itu doang untuk bertahan hidup. Memang di sana jauh lebih tinggi airnya dibanding dengan di tempat saya gitu. Dan saat saya keluar, maaf Mas, pengungsi masih di rumah pada saat itu. Dan bahkan yang terakhir itu ada 7 kakak itu baru 3 hari yang lalu. Mereka keluar dari rumah dan nggak pulang ke rumah sendiri pun. Karena rumahnya juga udah nggak ada. Itu dari 5 rumah yang rusak total di situ. Dari di mana? Di depan rumah juga di situ ada balai pengajian. Udah nebeng ke situ. Gitu. Masih seperti itu. Nah, kalau akses ke daerah lain itu sebenarnya jauh lebih parah dibanding dengan apa yang saya rasakan. Yang menurut saya itu sebenarnya jauh lebih miris ya. Karena dampak dari bencana ini kan terlalu luas. Memang dari sisi korban jiwa mungkin lebih kecil, bahkan sangat kecil sekali kalau dibanding dengan tsunami. Tapi dampak daerah itu sangat luas, hampir 17 kabupaten kota di Aceh itu berdampak besar, gitu loh. Dan yang hebatnya ini nggak hanya banjir biasa, ada daerah-daerah itu yang setelah banjirnya itu nyampe atap rumah, anggaplah 3,5 meter ya. Ketika air surut, itu sisa endapannya itu, lumpurnya itu 2 meter. Waduh. Dan itu ngeras.
gitu. Itu ngeras. Saya dapat dari mana? Teman-teman ngirim, videonya ngirim kok. Memang nggak ada di berita, mungkin saya nggak tahu kenapa, wallahualam. Gitu. Tapi teman-teman ngirim, misalnya ada dari Pameng ngirim yang longsor-longsoran, ada yang dari Langkahan yang mereka dekat bendungan itu. Nah, itu parah, memang hilang desa. Ada beberapa desa yang memang hancur total, dibilang. Bilang hilang desa itu kan sebenarnya hancur total kan. Bahkan ada rumah-rumah itu, kayak daerah Rumah Raya itu, yang memang ada rumah yang masih kelihatan utuh ya, tapi dia udah kayak semeter doang dari tanah, padahal itu lumpur yang udah ngeras. Oh. Jadi di sini saya meyakini ya agak berat bagi kita warga Aceh yang berdampak itu untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan ini dengan cara mandiri itu memang nggak mampu. Jadi wajar saja kalau beberapa hari ini ya masyarakat tuh mulai teriak, maksudnya tolonglah gitu ya. Kami juga nggak berharap dibantu apa sebenarnya, tapi bisa ngakses lagi rumah kami lah gitu ya. Tapi kan dengan kondisi lumpur yang setebel itu nggak mungkin, karena kan kita harus nyangkul ya. Mana nyangkul 3 meter bang? Di rumah saya aja yang airnya nggak seberapa itu. Di depan rumah masih ada 30 cm kok. Sampai sekarang kok. Tadi pagi si abang yang udah nyampe pulang, baru mau coba bersihin. Karena lampu mati itu dari jam 3:30 tanggal 26 itu. 27 pagi lah ya jatuhnya. Itu baru semalam hidup kalau di desa saya. Waduh. Berapa hari ya tuh? Lumayan kan? Iya. Mau ngambil air dari mana? Ya, kita nggak usah cerita lah kalau misalnya itu kan daerah agraris ya. Kebanyakan masyarakat di sana petani ya, yang sawahnya berlumpur seperti apa. Itu kita udah nggak cerita itu. Kita cerita aja mereka bisa balik lah minimal dengan kondisi butuh tenda darurat atau apa ya, hal seperti itu. Saya nggak cerita terlalu inilah. Yang saya cerita ini hanya daerah-daerah saya ya, yang deket yang saya lihat sendiri. Bahkan yang video-video itu dikirim itu pun masih di dalam kawasan Aceh Utara dan Aceh Timur. Kota Kuala Simpang sebelum Jembatan. Seperti ini jebol semua. Ini kota Tamiang. Ini hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7 pasca banjir Tamiang dan Aceh. Ternyata dampaknya luar biasa. Ini bos. Dua nama. Yang jauh dampaknya mereka itu jauh lebih parah dari kami. Bayangkan aja saya aja seperti itu. Dan di desa saya ada 2 mayat kan yang ditemukan di situ. Itu orang desa sebelah. Yang malam itu dia keluar berlima, kondisi air udah tinggi, ke bawah arus. Sampai ke desanya Pak Musa. Mayatnya ketemu istrinya sama mertuanya di desa saya. Aduh. Dia berlima tuh, anaknya 2, ya kan? Yang selamat berarti suami sama anaknya itu pun nyangkut di pohon sawit, di kebun sawit dekat situ. 3 meninggal. Jadi saya ngebayangin mereka yang keluar seperti itu begini. Coba kalau seandainya warga lingkungan saya itu coba keluar dari dusun ya waktu itu, mungkin nggak akan bernasib, nggak jauh beda kok. Karena dia harus berenang dengan arus sekuat itu nggak bisa. Apalagi anak kecilnya banyak. Iya. Ada anak kecil mungkin di atas itu yang lari-larian itu sekitar 3-40 orang itu. Waduh. Bocah-bocah itu. Ditambah ada 5 orang yang sakit. Bahkan yang sakit itu Bang Abdul Ghani almarhum, dia hari ke-4 ya bisa dibawa pulang ke warung anaknya, cuman sekitar 3-4 jam di rumah meninggal juga. Itu tapi alhamdulillah ya nggak di sinilah tempat ngempet-ngempetan kan. Itu jadi kok dibilang sedih, mungkin buat kami
kami dibesarkan dalam kesedihan sehingga nggak lagi teriak, Bang. Tapi kalau orang yang daerahnya nggak pernah seperti ini pasti sangat sedih. Kami dulu mungkin udah terbiasa hidup kekurangan di masa konflik, ya seperti itu yang begitu lama. Jadi kadang-kadang daya tahannya memang kelihatan agak lebih inilah ya. Tapi kondisi hari ini memang nggak mampu diatasi. Karena lumpur, karena kerusakan yang sangat besar, ditambah dengan akses yang sangat terbatas. Jadi kalaupun pemerintah misalnya disuplai dari sini ke pemerintah daerahnya ya, logistik dan sebagainya, tapi untuk nyampe ke titik-titik ini agak susah. Iya, betul. Ya butuh waktu. Makanya kenapa hari ini, mohon maaf lah, mulai dari Gubernur Aceh, pejabat di Aceh, Wali Nangro di Aceh, sampai ulama se-Aceh meminta kepada Pak Presiden itu, tolong dong Pak, tetapkanlah ini sebagai bencana nasional, dampaknya sangat besar gitu ya. Tapi saya nggak tahu kenapa Pak Prabowo juga belum menetapkan itu ya sebagai bencana nasional. Mungkin beliau punya pertimbangan lain. Is okay, nggak masalah. Tapi saya mohon nih Pak Presiden, tolonglah. Kalau memang kita merasa bahwa kita bisa tanggulangi sendiri, percepatlah proses itu Pak. Percepatlah. Data yang dipegang oleh pemerintah Aceh hari ini itu bukan data 100% valid kok. Dengan tanpa kerusakan yang bisa udah terpublish kok. Oh gitu. Nah, belum. Itu belum final kok. Saya yakin jauh lebih dari itu. Korban jiwanya juga masih banyak kok yang belum ketahuan. Seperti itu. Nah, belum lagi nanti dampak di luar ini, Bang. Saya kan kebetulan di asosiasi pemerintah desa. Saya juga berharap nih, untuk pemerintah desa di Aceh, karena dia benar-benar force major kan kondisinya. Nah, ini butuh relaksasi aturan, di mana LPG mereka tahun ini seperti apa, ya kan? Karena ini akan berdampak kepada APBDes mereka tahun 2026. Oh. Jangan sampai juga, ya Pak Menteri Purbaya, ya kan, Pak Presiden, kami ini teman-teman yang berdampak ini kan lebih dari 3.000-an desa, hampir 400 desa loh di Aceh, yang terdampak ini kan. Jangan sampai mereka diperlakukan dengan aturan yang normatif daerahnya, nggak bisa gitu. Jadi dia memang harus ada perlakuan khusus. Jangan sampai tahun depan mereka nggak bisa ngajukan APBDes, nggak bisa pencairan dana desa ke depannya dikarenakan apa? LPG-nya belum jadi. Ya mau gimana? Yang udah jadi aja pada hancur. Jembatan yang harganya puluhan miliar aja jeblok, kan? Apalagi yang cuman hanya infrastruktur yang maaf lah. Infrastruktur desa itu yang harganya misal perkerasan jalan, saluran cacing yang hanya 100-200 juta. Ya dengan dampak yang seperti ini, ya nggak mungkin lah. Makanya ini harus ada kebijakan. Mulai dari saat ini terkait dengan desa ini seperti apa ke depan. Nah kalau seandainya maaf banget, kemarin dana desa tahap kedua di Aceh dan dana non-ERMAK itu diberikan. Mungkin untuk penanggulangan darurat bencana skala lokal desa itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Minimal ya untuk membantu warga tuh untuk makan pada kondisi darurat. Tapi kan dana non-ERMAK-nya dipotong semua kan kemarin kan. Akhirnya apa yang terjadi ya seperti inilah. Mungkin kalau mohon maaf lah sebulan yang lalu tanggal 25 yang lalu saya sempat diwawancarai oleh salah satu TV nasional pada saat itu walaupun daring ya. Saya sudah sampaikan itu. Mungkin pada saat itu orang belum ngelihat ya, belum kejadian ya, gitu. Ternyata begitu kejadian seperti hari ini, biasanya ada dana darurat di tingkat desa itu, penanggulangan bencana itu. Itu kan nggak ada lagi yang posnya dari dana desa. Kenapa? Karena itu masuk non-ERMAK. Selama ini kenapa ada? Karena memang di Aceh itu ada beberapa titik itu yang memang dia rawan genangan. Oke. Gitu. Jadi pemerintah desa naruh gitu. Tapi kan kemarin nggak bisa. Bahkan PMK 108 itu seperti apa? Sudahlah. Jadi saya berharap juga kepada teman-teman lah seluruh warga negara Republik Indonesia ya. Jangan melihat teriakan-teriakan masyarakat Aceh hari ini secara parsial. Lihatlah secara utuh. Lihatlah apa sebenarnya yang mereka alami di sana. Jangan hanya mendengar mama banget. Bukan kita nggak percaya dengan pemerintah. Bukan. Tapi yang pemerintah bisa lihat hari ini masih sangat kecil dari skala kerusakan yang real terjadi di lapangan. Dulu saya ngebayangin karena kalau tsunami itu tingginya 4 meter ya kan, wajar mobil itu ada di atap rumah. Tapi kemarin saya lewatin Taming ketika keluar, itu mobil tangki bang, yang rodanya ada berapa tuh? 10 ya, 10 roda tuh. Itu nangkring-nangkringan bang. Iya, saya lihat di ya kan?
Persis seperti apa luapan itu? Itu yang bisa dilihat pinggir jalan. Coba yang ke hulu Sungai Tamiang seperti apa? Akhirnya pasti di sana jauh lebih deras. Karena kan dari hutan, dari hulu ke sini kan. Siapa yang udah bisa ngakses ke sana? Lihat di TikTok belum ada satupun. Saluran media yang lain belum ada. Aceh Timur agak lumayan karena bupatinya aktif ya, proaktif dia. Agak lumayan udah bisa kelihat informasi yang di atas-atas seperti apa. Tapi kalau Tamim belum Tamim. Aceh Utara sebahagian juga masih parah, apalagi yang arah KKA ke sana ke atas yang berbatasan dengan Banda Meriah, mereka masih harus jalan kaki. Beberapa hari yang lalu saya lihat teman Mutia masuk ya jalan kaki berkilo-kilo, berpuluh kilo Bang. Waktu saya keluar ke sini, saya naik dapat HIS itu dengan pertolongan Allah ya. Saya sebenarnya mau keluarnya kan mikirnya akses yang udah agak lewat nih ke Banda Aceh ya. Nah tanggal 4 tuh saya mau ke Banda Aceh kan, lagi nunggu. Alhamdulillah ada aja. Mungkin begitulah cara Tuhan ya, memudahkan hidup kita karena mungkin ada dari kegiatan kita yang memudahkan hidup orang lain kali ya. Iya. Nah, ada sopir HIS yang mau ke Medan dengan cara spekulasi. Dia bilang, saya mau ke Medan Bang, kata dia. Abang mau ke mana? Ya nggak apa-apa juga saya ke Medan. Tadi saya mau ke Banda Aceh, yang penting saya bisa ngakses bandara, sebenarnya bisa ngakses obat. Tapi mobil saya rusak, nggak ada AC-nya. Makanya saya mau ke Medan, mau berapa hari nyampe nggak apa-apa. Karena saya harus perbaiki juga di sana. Di sini kan nggak mungkin perbaiki lagi nih, kondisinya udah nggak bisa, ya kan? Bengkel-bengkel udah kena juga semua. Abang mau coba? Ya udah nggak apa-apa, gua nebeng dah, gitu kan? Ongkosnya normal, dia bilang. Ya udah nggak apa-apa. Maksudnya nggak ongkos lagi darurat gitu kan, lagi kondisi parah itu enggak. Biasanya sampai dua kali lipat kan kadang-kadang. Ini enggak. Ya udah saya naik itu. Nah di situ kan mulai terlihat lah di daerah-daerah yang tadinya misalnya kayak Bayern yang benar-benar putus ya Aceh Timur kan, akhirnya bisa lewat seperti apa dampaknya. Langsa yang udah 1 hari sebelumnya itu udah ketahan nggak bisa lewat, akhirnya bisa saya liatin Aceh Timur seperti apa hancurnya gitu. Itu baru pinggir-pinggir jalan pada saat itu. Apalagi Taming, gila memang kan. Biasanya Sungai Taming itu memang ngeluap kadang di bulan Desember. Tapi biasa ya tertahan aja, kita nggak bisa lewat 1 hari balik. Ya airnya doang. Tapi kalau kemarin kan banjirnya banjir lumpur. Banjirnya banjir lumpur. Nah, saya hanya berharap Pak Presiden sebenarnya menggunakan nurani lah, ya. Lebih menggunakan nurani dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat terdampak khususnya di Aceh gitu. Jangan hanya melihat atau mendengar bisikan-bisikan saja seolah-olah orang Aceh itu mau apa. Hari ini mereka berteriak-teriak itu karena memang udah hampir putus asa. Bukan nggak percaya sama Allah, percaya. Karena mereka percaya sama Allah, makanya hampir putus asa. Kenapa? Karena kerusakan ini juga terjadi karena kesalahan manusia. Kalau tanpa ada pembalakan di atas, saya yakin itu nggak akan kejadian kok. Udah puluhan tahun saya tinggal di situ nggak pernah banjir kok. Bulan 12 tetap hujan. Oh gitu. Jadi penyebabnya? Masih ada pembalakan liar yang besar-besaran di atas itu. Buktinya lihat aja gelondongannya itu seperti apa. Coba lihat gelondongan yang terbawa arus itu seperti apa. Apakah pohon patah atau pohon bekas ketebal? Kan terlihat seperti itu. Kalau memang kita pemerintah sendiri tidak mampu ya, apalagi ini mau bulan Januari, bulan Februari itu udah bulan puasa. Iya. Ya kan? Masyarakat tuh yang berdampak kan hampir 500.000 jiwa loh, nggak sedikit itu. Yang mereka itu harus tidur di tenda, bahkan ada yang belum dapat tenda. Untuk daerah-daerah tertentu ada yang belum dapat tenda. Seperti itu. Kalau memang benar kita bisa lakukan sendiri, ayo dalam minggu ini coba. Kalau enggak ya udah, ngapain gengsi. Tetapkan aja sebagai bencana nasional sehingga internasional itu bisa membantu. Minimal yang dekat-dekat lah, seperti Malaysia yang udah siap nih, apalagi para penyintas di sana. Warga Aceh sebagian besar kan merantau di Malaysia, mereka punya bantuan nggak susah masuknya. Kemarin informasi terakhir yang dari Qatar juga masih di Belawan nyangkut, akhirnya mau dialihin kemana wallahu a'lam itu. Oh gitu. Sedih. Dan saya khawatir jangan-jangan ada sesuatu yang kita tutup-tutupin. Itu aja sih. Janganlah seperti itu. Perlakukanlah masyarakat Aceh itu sebagai masyarakat Indonesia juga. Dan perlakukan orang Aceh itu seperti orang Aceh. Kalau kita memang
benar-benar menginginkan kita yang sama gitu. Dan saya Oke. berharap sekali lagi ya kepada teman-teman seluruh Indonesia itu, masyarakat Indonesia yang selama ini sudah sangat membantu ya secara relawan. Saya selaku Ketua DPD Abdesi Aceh maupun pengelola kantor pusat DPP Abdesi mengucapkan terima kasih banyak nih. Yang mudah-mudahan pesan ini tersampaikan. Amin. Jangan pernah kapok ya untuk saling membantu sesama manusia di Indonesia ini. Walaupun terkadang ada oknum-oknum di pemerintahan itu yang menurut kita tuh nggak pantas ya, tapi masih nangkring aja di situ, kita abaikan aja, ya kan? Bagaimana kan? Nah, saya hanya bisa bilang terima kasih. Mungkin saya nggak bisa ngomong apa-apa yang lain bang terkait dengan hal itu. Tapi saya ingin tegaskan di sini mudah-mudahan ini juga nyampe nih. Yang pertama ke Pak Purbaya, yang kedua kalau bisa ke Pak Presiden langsung terkait dengan pemerintah desa dan perlakuannya di tahun 2026. Dia tidak boleh diperlakukan dengan kondisi daerah normatif ya, karena ini memang benar-benar force major ya. Jangan sampai juga dengan alasan LPG nggak jadi kemudian dana desa itu nggak bisa keluar. Oke, Pak. Itu seperti itu. Silakan diminum dulu. Makasih. Sekalian mau tanya sedikit nih, Pak. Siap. Sampai saat ini nih, Pak Musal tahu nggak kabarnya di desa Pak Musal itu jumlah korban jiwanya yang sudah... Kalau di desa saya korban jiwa yang langsung itu nggak ada bang. Oke. Ya nggak ada. Yang ada itu kan cuma satu kemarin yang meninggal karena, tapi bukan keseret ya. Ya. Karena desak-desakan. Oh, oke. Karena desak-desakan memang dia kondisinya udah sakit. Ditambah lagi desak-desakan bang. Bayangin aja space 8 kali 9 meter. Oh, iya. Atapnya model begini nih. Artinya kan ada semeter nggak bisa kepake. Itu diisi lebih kurang 107 orang. Atau Waduh. 117 orang. Walaupun kemudian bapak-bapaknya turun kan. Tapi kan hampir 80-an di situ. Cuman bisa duduk, nggak bisa. Sebagian bisa duduk, sebagiannya berdiri. Jadi apalagi para orang tua nih yang kondisinya sakit ya, udah tambah sesak lah dia kan. Oke. Gitu. Nah, saat ini nih, desanya Pak Musal ini udah kembali semua warganya atau memang semuanya mengungsi? Kalau mereka ngungsinya di desa juga, maksudnya gitu. Jadi ada beberapa titik nih, misalnya ada yang di pesantren, ya kan? Atau yang di rumah saya, yang di tempat saya aja masih ada 3 kakak tuh ya. Dia memang pulang dari tempat saya, tapi pulangnya ngungsi lagi di balai pengajian yang di depan rumah, malah sebelah jalan. Gitu. Jadi di dusun saya itu ada 5 rumah yang hancur total. Kalau yang setengah hancur banyak. Kalau yang kotor nggak usah cerita ya, mungkin lebih dikit yang kotor lah ya. Lebih banyak yang setengah hancur sama hancur total kan gitu. Ya kalau hanya kotor aja rumah saya lah kasarnya, yang airnya cuma segini. Kemudian teman-teman yang ngungsi kemarin juga sebelum mereka pulang kan, sisa-sisa yang di dalam rumah itu dibersihin kan, kecuali yang di halaman ya, di halaman tuh masih ada sekitar 30-40 cm lah ininya itu. Tapi kalau yang di Menasa masih ada yang ngungsi ke keluarga karena memang rumahnya udah nggak ada. Oke. Nah, bantuan tapi udah masuk semua nih ke desa Pak Musal? Bantuan udah mulai masuk. Yang dari pemerintah sudah mulai ada. Bahkan yang dari relawan-relawan itu hari Selasa. Itu dari Daya Maliku Saleh itu udah mulai ya. Maksudnya beras kayak gitu udah dapet lah 1 kakak. Mereka bisa nyumbangin 5 kilo ya. Di desa saya udah dapet di hari Selasa. Hari Selasa itu berarti sekitar Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Hari kelima sore itu udah. Jadi untuk hal yang seperti itu udah agak lumayan. Tapi mohon maaf bang, ada posisi orang nggak punya bekal apa-apa nih misal, hasil panennya ke bawah, sawahnya udah nggak bisa diakses. Kalau dia nggak punya tabungan kira-kira, ke depannya ya. Seperti apa? Dan itu banyak bang. Bukan cerita bohong ini. Dan saya nggak punya kepentingan seperti saya bilang tadi. Saya nggak punya kepentingan untuk merekayasa cerita ini juga. Misal kenapa saya ada di Aceh? Karena memang saya setiap bulan pulang. Pertama balik ke Aceh itu masuk ke kantor Abdesi. Yang kedua saya harus ngejenguk anak-anak. Yang setiap bulan sekali ke pesantren itu saya datang. Baik ke Samalanga maupun ke Baktia Barat itu di Sampoinip namanya. Saya harus jenguk mereka. Sekalian ngejenguk ibu saya juga. Dan itu sudah berlangsung bukan 1-2 tahun. Nah itu gimana kabarnya ibu sama anak yang pesantren itu? Kan tadi kepotong mau nengok nggak jadi tuh karena bencana. Nah, besoknya itu ada yang bisa nyebrang, ya kan? Dari sana nyebrang,
Jadi mereka itu juga keseret-seret, ya. Tapi memang anak bandel kali ya. Jadi akhirnya bisa nyampe setelah 3 jam, padahal itu hanya jaraknya sekitar 200 meter ke sebelah, ya kan. Tapi itu memang dalam sih. Nah, nyampe ke situ, dia ngelihat keluarganya yang di sini rumahnya hancur total, Poja itu hilang total, nggak ada sama sekali. Dia yang lewat ini, dia juga nggak punya bekal apa-apa lagi selain badan sama anak istrinya doang. Semuanya punya dia habis, semua rumahnya hancur total. Ya, seperti warung saya yang di sana juga, saya punya warung kan. Itu sih saya cuma tanahnya doang kan, yang ini dibawa sama dengan yang samping-samping saya kecuali yang permanen. Nah saya tanya, Fata, kamu ke pesantren nggak? Ya bang, aman. Pak Keci, tenang aja. Si Sakira, emak yang lain, alhamdulillah di sana aman, bahkan bisa nampung yang lain. Nah ketika saya tahu memang kemudian ibu itu cuman sedikit, bukan sedikit sih, memang karena dia orang tua ya. Karena panik pas naik ke lantai 2 jatuh, Bang. Jadi dia sakit memang badannya. Sampai yang terakhir ini kemarin nih. Masih ada sisa lukanya nih. Ini kemarin, Bang. Abang lihat tanggalnya dah di WA-nya. Yang belum sembuh beliaunya. Nih, ini kakinya nih masih nih. Oh, ini kemarin nih. Iya. Nah, kalau sebelumnya ini kan udah lama nih. Iya. Nah, ini masih belum sembuh. Harus diikat. Jadi ada yang lagi di fotonya kehapus kayaknya. Jadi sisa ini. Kalau kemarin itu cuman dia sampai bengkak-bengkak gitu. Karena keseret itu. Iya, jatuh dia dari tangga pas naik ke lantai 2. Nah, Pak Muksal kan tadi korban jiwa yang di desa Pak Muksal atau di dekat-dekat sekitaran desanya Pak Muksal itu dimakamkan di mana? Sedangkan kan tadi bilang udah naik lumpurnya atau si lantai tanahnya itu. Itu ketemunya kan di hari keempat, kelima gitu, ketika air udah surut, Bang. Jadi dibawa. Dimakamkannya di mana itu? Di pekuburan desa masing-masing. Oh gitu. Gitu. Kan Kalau itu tadi udah tinggi kan tanahnya gitu, udah ke itu lumpur, gimana itu? Kalau yang di ini masih bisa, yang di tempat kampung saya itu masih bisa kemarin itu. Ya nggak seberapa parah, yang TPU ya, tempat pemakaman umumnya kan, nggak seberapa parah. Jadi almarhum Bang Abdul Ghani dikuburnya di sana malahan. Tapi kalau desa lain saya nggak tahu. Ada yang mayat nemu ya, yang mayat nemu itu yang satu istrinya kan dibawa pulang nih, dia warga Matang Maneh, tapi ibunya orang Lok Sukun nih, dibawa ke Lok Sukun. Oke. Kalau yang lain saya nggak tahu juga, Bang, karena pada saat itu saya hanya kepikiran ya, yang pertama sakit gua gimana, ya kan? Terus nih tanggal 1 kan, saya ngasih uang belanja di rumah tanggal 1 kan, internet pasti semuanya mati kan. Saya mikir nih mereka makan apa juga kan, maksudnya saya nggak bisa transfer walaupun uangnya ada gitu. Jadi yang kepikir sama saya gimana saya bisa keluar ketika udah sakit itu, mana saya harus bisa keluar nih, ngakses nih, minimal ke Banda Aceh atau ke Medan. Tapi alhamdulillahnya seperti itu. Cuma harapan saya itu aja sih, ke pemerintah pusat khususnya, kalau memang sampai ulama kami ngomong begitu masih belum nih, harus pakai omongan apa ya kira-kira seperti itu ya. Atau kalau mau benar-benar bisa, ayo turun gitu. Harus benar-benar dibuktikan lapangan itu bisa gitu. Kan beda dengan dampak tsunami ya dulu. Karena dulu Pak SBY itu membuka ya, maksudnya ini memang benar-benar musibah ya, yang luar biasa dampaknya. Pada saat itu ditetapkan sebagai bencana nasional, akhirnya semua pergerakan nurani manusia di seluruh dunia itu bisa bergerak. Banyak relawan dari luar negeri juga kan, banyak lembaga juga dari luar negeri kan yang bisa membantu, sehingga prosesnya bisa lebih cepat pada saat itu. Walaupun korban jiwanya jauh lebih banyak, hampir 200.000 kan. Kalau Acehnya itu 260.000 ya kalau tidak salah saya, sehingga hari ini kuburan massal terbesar di dunia itu ada di Aceh kan, kuburan tsunami itu. Kalau teman-teman nanti main ke Banda Aceh ini dari bandara, dapat di situ. Pak Muksal, saya kan sempat lihat nih video-video di media sosial ya. Betul. Banyak yang bilang di video mereka tuh setiap lewat jalan-jalan di yang terdampak bencana itu selalu mencium bau-bau mayat, bau-bau jenazah lah bau gitu. Bau amis. Iya, bau amis. Betul. Itu bener apa enggak sih? Kalau di kawasan Kuala Simpang, ya. Oh gitu. Amis. Cuman waktu itu kan saya keluar tanggal 4 kan mungkin belum terlalu jauh ya. Mungkin
kayaknya udah pecah juga sih. Yang dapat di depan dekat rumah saya aja udah mau pecah pada saat itu kan. Jadi sangat wajar. Apalagi di daerah Kuala Simpang itu kan di mobil-mobil itu banyak orang ya. Kayaknya masih banyak orang lah. Mobil kan kayak keparkir aja di situ di jalan yang nggak jelas gitu. Yang saya cium itu baunya amis. Iya benar. Tapi kalau lebih dekat ke sini-sini lagi ya mungkin lebih lama dari waktu saya. Ya sangat mungkin sekali. Oh gitu. Sangat mungkin sekali. Bahkan di daerah lewat Pantun Labu itu, Matang Puding namanya, daerah Matang Puding. Itu memang orang maksudnya sampai naik ke pohon kan. Iya. Nggak tahu kemana, ini daerah sawah kan. Cuma bisa naik ke pohon, kalau nggak naik ke pohon ya udah keseret ke sawah habis. Itu kiri kanan sawah banyak mobil juga yang mobil pribadi itu yang mungkin pada saat itu melintas kena hantam juga. Itu sangat mungkin sekali kalau seperti itu. Apalagi kalau di Taming itu yang mengamis, bener. Jadi nggak bohong ya, bener video. Nggak, saya yakin sekali itu nggak bohong. Apalagi Taming itu kalau ngelihat, wah gila. Karena dia di kota kan. Iya. Di kota dia. Dan airnya itu lebih dari 2 meteran. Bisa 3 meter itu. Karena Taming itu sungainya kan ngebelah kota. Makanya dia luapannya itu ngantem area yang padat penduduk gitu. Nih menurut Pak Muksal nih, wilayah-wilayah yang sudah tertutup lumpur, yang tinggi gitu, ini masih bisa diambil lagi lumpurnya atau ya udahlah menjadi lahan yang ada seperti ini gitu? Ya kalau dibiarin ada seperti itu, otomatis kan masyarakat di situ kan harus relokasi. Harus punya, ya. Harus relokasi kan? Tapi menurut Pak Muksal baiknya kedepannya seperti apa? Yang pertama nih dalam jangka waktu dekat ini ya, penanganannya dulu lah. Ini masyarakat yang rumahnya udah hilang nih, minimal kasih tenda dulu lah. Oke. Gitu ya, satu. Yang kedua, kalau mereka nggak bisa makan nih, gimana solusinya? Oke. Ya kan? Ya kalau kolab lah pemerintah daerah dengan nasional ya, kalau nggak menetapkan ini sebagai bencana nasional kan gitu. Nah, baru kita pikirkan nanti jangka panjangnya ini seperti apa. Yang pasti mereka yang pertama tempat hidupnya aja udah rusak. Oke. Udah nggak ada tempat tinggalnya. Apalagi mata pencahariannya. Jadi PR lah sebenarnya ini ya buat tidak hanya buat pemerintah tapi juga buat kita semua. Saya berharap sebenarnya kita suarakan lah. Karena apa yang terjadi hari ini di Aceh itu sangat sedikit yang terekspos. Oke. Pak Muksal, satu pertanyaan terakhir. Siap. Tadi kan sempat dibilang jangan gengsi lah pemerintah itu. Betul. Nah, saya pengen tahu nih dari Pak Muksal sendiri, apa yang membuat pemerintah itu gengsi menurut versinya Pak Muksal? Saya bingung sebenarnya, di satu sisi ya ada kebingungan juga saya ya. Dengan dampak kerusakan yang sebesar dan seluas ini, pemerintah itu kenapa sih nggak berani menetapkan bencana Sumatera ini sebagai bencana nasional? Toh itu juga hanya Aceh kan. Sumatera Utara itu hampir 11 kabupaten kota juga yang kena, yang berdampak. Ditambah dengan Sumatera Barat juga, ya kan? Jadi ada 3 provinsi ini yang bentuk banjirnya itu hampir sama, banjir lumpur semua. Jadi kenapa sih? Apa yang kita pertahankan? Kecuali memang ada seperti ada sesuatu nih yang ditutup-tutupi, apakah deforestasi ini nggak terlihat keluar dan sebagainya gitu ya. Ya kalau memang kita mau seperti itu, ya nggak masalah, tapi penanganannya harus segera begitu. Kalau memang enggak, ya buka aja. Emang kenapa? Toh bencana kok. Kalau kita bilang ini bencana, ya bencana kok. Wajar aja saya pikir. Ngapain harus gengsi kan? Seperti itu. Oke. Jadi kenapa harus kita tutup-tutupi? Tapi kita sendiri sampai hari ini masih tertatih-tatih untuk melakukan itu. Karena apa? Mungkin logistik kita banyak, oke. Tapi akses ke sana itu kan terbatas. Kan ini yang jadi kendalanya. Banyak relawan, tapi harus jalan kaki, mikul. Kalau ke Aceh Tengah, ke Bener Meriah. Waktu saya keluar aja bang, dari pantun saya itu, mau ke Medan ini, ketemu nih dengan 2 manusia yang tinggal di Bener Meriah, tapi orang tuanya ada di Simpang Opak Aceh Tamiang. Dia pingin ngeliat nih, gimana ibu gua naik mobil saya. Dia harus jalan dulu 2 hari. Jalan kaki sama berenang, baru bisa nyampe ke Terminal Pantun Labu itu. Itu tanggal 4 loh. Oke. Tapi harapan saya ya selama saya dalam proses penyembuhan kemarin di sini, memang di sana lebih ini saya juga terus memantau juga kan
apa namanya informasi-informasi dari teman-teman, kan banyak teman-teman grup juga kan. Bahkan yang saya lihat hari ini masih ada demo kok di Banda Aceh. Kenapa harus ada demo? Yang melakukan demo malah teman-teman aktivis, yang mereka selama ini basicnya yang ngebantu masyarakat juga. Kan pasti ada sesuatu dong. Kalau nggak mungkin dong teriak-teriak. Saya baru dapat nih videonya. Mohon maaf ya. Satu ini ya, boleh ya? Boleh, silakan. Nih. Prabowo di depan media mengatakan bahwa Di depan Masjid Raya Baitur Rahman loh. Hari ini. Siapa yang mereka? Apanya yang ngomong? Siapa aja sih yang ikut? Ya kan? Yang pertama ada LBH Banda Aceh. Ada Walhi Aceh. Walhi loh. Iya. Ada Gerakan Perempuan. Ada Institut Peradaban Aceh. Ada Munawar Liza, mantan juru runding GAM dulu. Ada teman-teman jurnalis. Ada koordinator Kontras Aceh. Jadi nggak satu orang. Ini teman-teman aktivis, apa namanya, komunitas sipil yang selama ini berjuang. Ngapain harus teriak-teriak kalau memang mama kita mampu? Ini hari keberapa? 27 ke hari ini tanggal berapa hari? Sekarang 18. 18 hari, tanggal 18. Iya. Artinya kalau 27 ke 18 itu lebih kurang ada sekitar 22 hari ya. Udah 22 hari. Tapi masih sangat berat. Oke. Itu. Maka mungkin seperti itu Bang yang bisa saya sampaikan dengan segala harapan saya. Tapi saya nggak pernah berhenti menyampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang selama ini sudah membantu. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf apabila ada satu dua mungkin dari kata-kata masyarakat di Aceh yang sudah sangat menderita karena proses ini, sehingga mungkin ada keluar kata-kata yang nggak nyaman, yang nggak pantas ya. Seperti itu. Tapi saya yakin sekali itu bukan unsur provokatif, apalagi kesengajaan. Tapi itu ungkapan dia udah sangat kecewa sekali, nggak tahu ngomong ke siapa. Dan kondisi yang seperti itu. Jadi harap maklumnya lah. Mohon dimaafkan juga kalau itu membuat teman-teman nasional tersinggung seperti itu. Tapi saya berharap kalau kita dari komunitas sivil, dari masyarakat nggak mau membuka mata, menyampaikan informasi, maka apa yang terjadi sesungguhnya di Aceh itu pasti akan tertutup. Dan penderitaan mereka nggak akan berakhir. Yang paling saya khawatirkan akan munculkan konflik lagi di kemudian hari. Itu saja, Bang. Oke. Nah, Sobat Buntu, saya mau tanya nih buat kalian. Ada nggak yang tahu alasannya kenapa bencana yang terjadi saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional? Silahkan isi komentar alasannya. Bak Musal, terima kasih nih. Banyak. Saya juga terima kasih sudah hadir, sudah datang, sudah cerita tentang pengalaman tragedinya itu. Betul. Sampai terseret berapa meter tadi? 40. Hampir 45 meter, Bang. 45 meter itu nggak bisa kebayang. Lumayan lah. Dan cerita semua kejadian-kejadian yang ada di desanya. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kedepannya bisa cepat terselesaikan dan buat warga di sana juga terbantu sesuai dengan kebutuhannya. Satu hal yang mau disampaikan terakhir, Pak Muksal, silahkan buat Sobat Buntu. Ya, kami sangat berharap sekali. Apa sih salahnya kalau seandainya bencana Sumatera itu ditetapkan sebagai bencana nasional? Sehingga proses penanganannya itu akan lebih cepat, proses rehab rekonnya akan berjalan lebih cepat, sehingga warga bisa cepat kembali menjadi normal. Saya juga ingin bertanya nih, kira-kira apa sih sebabnya ketika pemerintah di Aceh, masyarakat di Aceh, bahkan sampai ulama di Aceh itu meminta itu kepada pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat tetap enggan melakukan itu. Padahal kondisi di lapangan, mohon maaf sekali, ayo sama-sama kita ke Aceh, kita lihat seperti apa dampak kerusakannya itu. Sungguh miris sekali, sungguh menyedihkan sekali. Mungkin teman-teman lebih tahu apa alasannya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman yang diceritakan oleh Pak Musal. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu juga, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.